Halo, ya, sekarang kita ada di video ulasan. Kita akan bahas saham-saham yang masuk ke redaksi saya untuk dibahas. Kira-kira pergerakannya ini bagaimana ya. Jadi beberapa bagi teman-teman member yang baru pertama join, ini adalah video ulasan. Nah, biasanya kita buka request tabel mulai jam 3 ya, market open sampai mungkin sampai ya isi aja sampai nanti saya pas posisi buat ini video, saya lihat. Kita sort saham yang sama requestnya dan saham yang berbeda atau kalau enggak mungkin yang posisi nyangkut, nah kita filter mana yang mau dibahas. Oke, kita langsung saja kita mulai ya dari emiten Amar ya. Amar itu posisi buy kemarin 304, wow, dapat jackpot nih, hari ini dapat 17%. Not bad, cuma hati-hati ya. Kalau bagi saya saham yang seperti ini saya kurang berapa tertarik. Kenapa? Karena nilai transaksi 20 harinya cuma 7,6. Hati-hati kalau transaksi di bawah 10 miliar, transaksi 20 harinya rata-rata 20 harinya di bawah 10 miliar, maksimum boleh masuk itu 1% dari total transaksi ini. Kalau 7,6 miliar berarti 1%-nya boleh masuk berapa? Ya, maksimal 70 juta ya. Dan kalau kita ngomong 70 juta tadi, kita kecilin lagi sesuaikan dengan modal kita. Kalau umpamanya modal kita 10 juta, sedangkan maksimum masuk di situ adalah 70 juta, kan berarti kan masih besar minimal dari sana kan, 70 juta. Kita kecilin lagi, jadi tinggal 1% dari modal kita. Umpamanya modal kita 10 juta, kita kecilin 1% berapa? 700.000. Berarti kita masuk di sini maksimum 700.000. Itu cara kita membagi risiko di saham-saham yang small market cap, market cap-nya kecil. Ya masuk kategori market cap kecil itu berapa sih? Kalau buat saya di bawah 10 miliar itu buat saya kecil itu. Rata-rata transaksi 20 hari loh ya, di bawah 10 miliar itu kecil. Jadi ya, hati-hati. Ya, bukan market cap, sorry. Ini bukan market cap, tapi perputaran. Perputaran dia volume transaksi rata-rata, ya. Jadi, bukan market cap beda lagi. Ya, tapi volume, perputaran transaksi harian. Nah, itu. Untuk Amar, pertanyaannya adalah, sudah di atas skyline? Yes. Apakah masih ada potensi naik besok? Potensi naik besok pasti masih ada, ya. Tapi sekali lagi saya bilang ini kan saham ini marketnya kecil banget ya. Jadi hati-hati karena bisa aja kalau kenapa saya bilang hati-hati? Karena kalau transaksi 20 harinya kecil, itu biasanya bid offer-nya bisa tiba-tiba hilang dan bisa tiba-tiba lompat geser. Nah, itu kadang kita suka kelompatan stop loss kita. Jadi hati-hati aja kalau trading di saham-saham seperti ini ya. Itu saran dari saya. Jadi kalau sudah profit ya jual aja dulu. Jangan cari sampai, wah saya Pak mau T3 atau mau sampai all time high-nya dia di 700. Ya mungkin bisa saja. Jadi begini, saya itu selalu menyesuaikan posisi di kaki orang yang memiliki dana kelolaan cukup besar. Kenapa? Karena dengan itu saya lebih berhati-hati. Ya, kalau tradingnya nggak banyak, ya cuma di bawah 10 juta, keluar masuk saham ini mungkin lebih gampang. Tapi bayangkan kalau dana kelolaan kita besar, wow itu akan sulit sekali untuk keluar. Makanya biasanya saya mulai jualan dari mulai begini saya udah mulai jualan. Dia setiap dia naik jualan gitu ya. Jadi jualannya saya itu bertingkat. Jadi ketika dia mulai naik, saya mulai kurangin muatan, naik, kurangin muatan, naik, kurangin muatan. Itu yang biasa fund manager lakukan. Jadi ketika dana kelolaannya gede, itu kita sudah nggak mungkin bisa keluar dalam satu momen, satu event. Jadi ketika naik, kita
cicil jual, naik cicil jual, begitu terus sampai posisi kita habis, bahkan sampai pada posisi sideways kita juga. Kalau memang harus taking profit, sudah profit ya kita jualan terus, gitu ya. Jadi, kalau kembali lagi ke profil resiko masing-masing. Kalau tahan kuat sampai atas, ngedrive sampai atas sih mungkin bisa aja, tapi kalau buat saya tetap sell on strength adalah lebih bijaksana ya kalau sudah profit. Amar, itu tadi Amar, sekarang Antam. Nah, kalau Antam bagaimana kalau Antam? Kalau Antam ini pada posisi ini kalau saya bilang kayak kemarin saya sudah ulas kemarin ya Antam ya. Selama masih di bawah skyline, saya cenderung jauh-jauh dulu. Nah, ternyata dia bisa naik ke atas skyline. Dan kita lihat transaksi juga memang kemarin sudah ditandain sih. Sudah ditandai dengan transaksi yang semakin membaik ya. Ini yang kemarin saya ulas di grup malam-malam mengenai smart money indikator ini ya, smart money detector. Jadi dia mulai membaik, volume membaik dan dia naik. Ini posisinya juga benih-benih ada transaksi big ya di situ. Tapi sifatnya masih spekulatif dan congrats yang masuk di Antam, yang sudah profit congrats. Tapi cermatin ada gap di sini ya. Gap itu bukan berarti pasti nutup, belum tentu. Bisa aja dia begitu ke sini dia turun dulu, belum langsung nutup. Jadi hati-hati area resisten di level 2600-an sudah mulai hati-hati ya. Itu untuk Antam. Nah, pertanyaannya adalah modal 2550 dulu nggak tega untuk cut loss, ya turun terus, sekarang mulai naik. Tetap hold atau dilepas? Nah, tetap hold ya. Saat ini target kita adalah bagaimana caranya supaya uang kita minusnya berkurang dulu. Jangan cari untung dulu ya. Kita nggak tahu Antam ini bisa lanjut ke 3000 apa nggak, tapi saat ini kita konservatif dulu setidaknya ke level 3000-an, ke 2600-an, kita mulai jualan sebagian ya. Syukur-syukur bisa langsung satu kali hentak dia bisa sampai nutup gap, bisa sampai ke 2700, syukur-syukur begitu. Tapi kalau nggak bisa ya hati-hati. Kita mulai pelan-pelan kurangin muatan. Oke. Terus Bang Bukopin memang dari beberapa waktu kemarin saya sudah ada bilang, walaupun saya nggak bilang, oh ini keren, ini bakal naik, tapi kita bilang kan juga teman-teman banyak yang yang banyak tanya mengenai Bukopin. Saya bilang, walaupun posisinya ini kita coba hold dulu, kita coba bertahan. Karena apa? Karena posisi di support dan asing masuk terus. Nah, asing masuk terus dan dalam beberapa hari terakhir lumayan naiknya ya. Dan targetnya kita tentu saja kalau dia memang bisa jalan, target terdekat ke 620 dulu. Dan Bang Bukopin ini saya rekomendasikan di market review ya. Ya, kita berdoa aja semoga bisa sampai ke level nih 620-an ini. Wah, lumayan cuannya ya. Dan kita lihat juga transaksi juga bagus ya, naik ya. Dari buangan di bawah dan dia udah mulai naik slip gitu. Pada dasarnya ini nggak bisa dijadiin patokan karena bergerak sideways ya. Jadi nggak bisa jadi patokan dalam beberapa waktu ini. Oh bisa sideways ya karena di maintain. Ini artinya smart money-nya belum masuk. Yang bergerak di sini baru tektokan adalah pemilik barang. Ya, ini pemilik barang nih yang tektokan nih. Kalau udah kayak begini, nah ini sudah masuk orang-orang yang di luar dari pemilik barang. Ya, ya ini sudah mulai masuk nih, masif nih. Sentimen orang luar udah mulai masuk ya. Crowd tepatnya, kita ngomongnya crowd. Habis itu Bank BTN. Ya, Bank BTN masih belum, tapi apakah ini sudah disupport? Saya rasa kalau lihat support, ya mungkin ini support nih. Nah, ini supportnya. Kalau bisa naik di atas ini dan bisa naik selendang baru oke ya. V-line ini masih jadi supportnya. Transaksi mulai membaik. Semoga ini bisa jadi katalis ya, bisa tiba-tiba bisa naik juga. Average-nya 1950. Wadaw. 1950.
Di sini ya, average-nya ya. Dan ketika turun nggak cut loss. Minusnya sekitar 12%. Nih, di level ini. Hampir 13%-an lah. Ya, hopefully masih bisa naik ya. Berdoa. Kita doakan yang terbaik lah. Bank Mandiri. Average-nya 5.900 dan ini sekarang 6275. Wow, seroknya bener-bener keren banget, bener-bener di bottom nih. Oh, tapi bukan beli di sini, belinya kemarin di sini kali jangan-jangan ya. Nggak dijual-jual. Oke. Wow, hold lama nih. Ya oke lah, ini pada dasarnya sudah transaksi juga membaik ya. Ini dalam beberapa waktu ini dia memang lagi sideways tapi membaik, kecenderungannya membaik. Sempat naik ke atas terus dia turun tapi termaintain di sini. Ya hold aja, dia masih bergerak di area trendline ini. Asing juga mulai naik. Target ke T3 ini ya. Kalau dia recover langsung ke 6.800. Itu Bank Mandiri. Kemudian BRIS. Nah, ini hari ini lumayan ya, hari ini ya. Cuma dia masih disupport ya, tapi asingnya ngeri nih. Asingnya masuknya wah, keren banget ya. Ya, hold aja rasanya ya. Kita optimis lihat asing masuk. Hold lah, hold aja. Everyzone boleh nggak? Boleh, rasanya boleh ya. Kalau dia bisa naik di atas selendang, rasanya boleh masuk nih. Ya, silakan. Please oke. Kemudian BRPT. Nah, BRPT, saham idola kita yang beberapa waktu ini bikin galau ya. Sudah balik ke level 1000. Target dia harus bisa naik ke atas Skyline dan V-Line ini ya. Kalau mau beli, rasanya ideal di atas 1040 rasanya ideal untuk beli. Sekarang masih spekulatif. Masih spekulatif buat orang-orang yang nabung, untuk orang-orang yang spek buy di bawah sini ya, di bawah ini. Modalnya 1055 dan 1165, sekarang udah mulai naik, tetap hold atau di cut loss. Kalau saya bilang hold dulu aja dulu ya, hold dulu. Hold Pak. Kemudian Cepin. Average 7135, hold apa jual dulu? Kalau saya bilang hold. Selama dia ada di atas selendang, hold ya. Duduk manis aja dulu ya, nggak apa-apa. Selama masih ada atas selendang kita hold. Kemudian Excel, wow, Excel banyak nih pengagumnya. Rata-rata average-nya 2190-an, 2180 sampai 2190. Dan gimana enaknya? Hold atau average down? Nah, saya bilang sih kita coba cek ya. Transaksi semua membaik, cuma yang bikin nyebelin adalah dia terpentok Skyline dan dia benar-benar nurut langsung koreksi ya. Ya, itu ajaib. Believe it or not ya, believe it or not. Saya sudah bilang ya, ini hati-hati. Belum mampu naik ke atas Skyline, kalau bisa naik ke atas Skyline baru bagus. Rasanya ada di ini deh, di prospektus juga saya sudah tulis deh. Cuma tadi menjelang sore dia ada buangan. Tapi selama di atas lendang, hold dulu, nggak apa-apa ya. Rasanya ini baru jelek tadi sesi 2 jangan-jangan. Kemudian INKP. Saya soalnya tadi sesi 2 nggak sempat pantau market. Soalnya meetingnya berat. Jadi 13.000 tadi mau average down nggak jadi ragu-ragu. Ya jangan. Jangan, betul. Karena dia masih di bawah V-line ya, better jangan. Saya lebih suka INKP itu ada di atas V-line, baru mulai cicil beli. Dan sebenarnya kalau daripada gitu, daripada kita average down di INKP, mending masuk di saham yang trending, saham yang lagi untung. Yang secara chart pergerakannya lebih bagus. Jadi diemin aja, INKP diemin dulu ya. ISAT selama di atas lendang hold ya. Dan kalau besok hijau, mantul dari selendang, silakan average down, silakan averaging.
tadi ya memang rada bikin PHP, tapi nggak apa-apa, it's okay. Saya sendiri masih hold, Isat masih hold, saya juga masih hold, nggak usah khawatir ya. Average-nya kira-kira 6.800-an juga, sama. Tenang aja. Lama di atas selendang, saya hold. Java nggak usah ditanya ya, asingnya lihat tuh, masuk terus dengan signifikan, dan saya masih hold ya. Baru top up tadi di 2130 turun lagi. Ya, saya top up-nya juga 2080 ya. Nggak apa-apa, Pak. Masih top up terus, saya masih top up. Don't worry. MNCN bagus, average-nya 980. Oh, baru masuk tadi. Kayaknya baru masuk tadi. Ya, target saya ke V-line dulu. Kalau belum bisa naik ke V-line, ya jangan masuk dulu. Jangan buru-buru masuk. Target saya harus sampai ke V-line. Ke level 1031 ini. Terus kemudian PTBA. Oh, PTBA rapi ya. Rapi sekali nih. Dia ada tertahan di V-line, ini tertahan di V-line. Spec buy. PTBA spec buy. 2650. Ya, boleh average down. Jebol ini jual ya. Jebol V-line jual. PTBA average down. Secara call juga tadi udah mulai bergerak ya. Terus terakhir Telkom. Telkom masih sideways dan rapi banget dia di Skyline. Wow, siapa nih yang gambar nih? Rapi sekali ya di Skyline. Saya rasa masih hold. Asing juga masih masuk. Rasanya sentimen Telco bakal naik dalam waktu dekat. Jadi ISAT, Excel, Telco, hold dulu aja ya. Friend, kayaknya ada katalis positif. Saya nggak tahu apa. Oke, ya mungkin satelit. Tapi satelit katanya tadi di info di grup butuh kafling, butuh lain-lain. Ada masih banyak permasalahan. Tapi ya kita nggak tahu. Kita stick on the chart aja. Oke, sampai di sini dulu ulasan saham dari saya. Semoga berguna dan bisa membantu Bapak Ibu setidaknya menenangkan pikiran. Happy profit semuanya, ya kita semoga besok ada dari sini yang bisa mendapatkan profit ya yang kita ulas. Oke, stay safe, stay healthy, God bless semua.